Selamat malam teman-teman Iluni Hong Kong dan juga pemirsa semuanya. Terima kasih ya atas waktunya malam ini untuk hadir di webinar series kami, yaitu Kenali Kami Pahlawan Devisa. Yang kebetulan nih diadakan nih nggak jauh nih dari Hari Pahlawan kemarin ya, tanggal 10 November. Pertama kali kami ingin jelaskan kepada yang non anggota bahwa Ikatan Alumni Universitas Indonesia di Hong Kong itu perkumpulan Universitas Indonesia, lulusan Universitas Indonesia yang berada di Hong Kong saat ini, dan organisasi kami ini mendapat persetujuan dari pusat kemarin pada tanggal Hari Kemerdekaan tahun ini. Dan tujuan kami selain mempererat silaturahmi sama anggota, juga mengadakan acara yang kiranya bermanfaat untuk masyarakat seperti webinar ini sepertinya. Nah, kali ini kami ingin mengangkat nih topik tentang populasi terbesar masyarakat Indonesia di Hong Kong, yaitu buruh migran atau istilah yang sekarang kerap disebut sebagai PMI atau pekerja migran Indonesia. Banyak sih yang melabelkan mereka seperti si mbak, asisten rumah tangga, helper, TKW. Tapi siapa sih sebetulnya mereka? Yuk kita kupas bersama dengan narasumber kita malam ini. Nah, narasumber yang pertama adalah Mbak Prita Pravina, salah satu alumni Universitas Indonesia, lulusan FMIPA yang kali ini bekerja di dunia perbankan di Hong Kong. Dan juga beliau sangat aktif di organisasi Enrich. Enrich itu apa? Yaitu LSM yang membantu para buruh migran untuk mengatur keuangan atau mendapatkan literasi keuangan. Selamat malam Mbak Pritia. Selamat malam Mbak Nita. Ya, terima kasih. Nah, berikutnya adalah Mbak Seringatin yang berstatus saat ini sebagai pembantu rumah tangga di Hong Kong. Namun, beliau ini sangat aktif dalam LSM yang berkaitan dengan PMI. Pertama adalah organisasi ketua Indonesian Migrant Union ya, atau Serikat Migran Indonesia, dan juga sebagai ketua JNBI atau Jaringan Buruh Migran Indonesia yang saat ini membawahi 70 ormas dan juga 700 anggota individu. Jadi besar sekali nih organisasinya nih. Selamat malam Mbak Sering. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih kehadirannya. Nah, nanti juga ada testimonial, kisah inspiratif dari 2 PMI yang akan nanti saya kenali. Nah, sebelum memulai, mengingat keterbatasan waktu, segala pertanyaan akan kami terima dalam bentuk ketikan chat di Zoom. Selain itu juga webinar ini kan di-launch rekamannya ya di situs media sosial kami, yaitu kami punya Instagram, kita punya Facebook dan YouTube. Nah, baik, langsung aja kita mulai dengan presentasi dari Mbak Pritia. Waktunya kami persilakan. Terima kasih Mbak Nita. Selamat malam teman-teman semua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan kepada saya untuk sharing sedikit tentang apa yang saya ketahui mengenai pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Kemarin pas saya share flyernya ya, ada yang tanya, ini maksudnya pahlawan devisanya siapa nih? Apakah alumni UI juga pahlawan devisa gitu kan? Jadi mungkin untuk memperjelas ya, di sini tentunya yang kita maksud pahlawan devisa adalah pekerja migran Indonesia. Tapi nanti kita akan lihat lebih lanjut dalam pembahasan malam ini sebenarnya masih mode nggak sih kita nyebut pekerja migran itu pahlawan devisa gitu. Ya. Oke, jadi tanpa berpanjang-panjang lagi, mungkin saya boleh share screen ya. Oke, jadi mungkin saya boleh share beberapa informasi. Di sini adalah data-data yang saya dapatkan dari beberapa badan yang terkait PMI, dan juga nantinya ada hasil riset yang kita sebut value of care. Ini adalah riset yang dilakukan oleh Frost and Sullivan di tahun 2019, disponsori oleh Experian dan Enrich Hong Kong. Ya, jadi seperti tadi Mbak Nita udah sebutkan, saya volunteer di Enrich Hong Kong ini sudah hampir 5 tahun, dan Enrich Hong Kong adalah organisasi non-profit yang bergerak di bidang pendidikan keuangan khusus untuk pekerja migran dari berbagai kebangsaan, namun tentunya yang paling banyak di Hong Kong ini adalah dari Filipina dan dari Indonesia. Nah, sekarang kalau kita lihat dari Indonesia sendiri, ada berapa sih jumlah pekerja migran Indonesia di
luar negeri di berbagai negara. Ternyata kalau dilihat ya sekitar 3 juta bahkan hampir mencapai 4 juta di tahun 2019. Tahun 2020 sampai kuartal kedua ini menurut data BNP 2 TKI itu 3,2 juta dan diantaranya ada di Hong Kong yaitu sebesar 214.000 ya. Dan di Hong Kong sendiri memang hampir 400.000 jiwa pekerja migran baik Filipina maupun Indonesia. Nah, kebanyakan profesi mereka itu adalah pekerja ya, pekerja yang di berbagai bidang sebenarnya. Namun 31% memang adalah pekerja rumah tangga dan selain itu ada juga misalnya perawat ya, caregiver di sini 20%. Kemudian ada juga pekerja baik itu pekerja pabrik, operator mesin ataupun pekerja di perkebunan yang 28%. Lainnya 20%. Jadi di sini kita bisa lihat memang rata-rata pekerjaannya adalah pekerjaan apa ya? Mungkin kita bisa bilang blue collar ya, kerah biru atau kalau enggak ya pekerjaan rumah tangga yang mana notabene non formal sifatnya. Kemudian 2/3 dari pekerja migran itu adalah perempuan menurut statistik BP2MI per tahun 2019. Dan hampir 70% itu berpendidikan SD ataupun SMP. Jadi ternyata yang berpendidikan SMU ke atas itu hanya kurang dari sepertiga. Nanti ini kita akan lihat konteksnya, ini untuk background ya, jadi nanti kita akan lihat bagaimana kaitannya dengan isu-isu lain yang terkait ini. Nah, di riset value of care yang dilaksanakan oleh Frost and Sullivan tahun lalu, mereka menyoroti berapa sih sebenarnya kontribusi ekonomi para pekerja migran di Hong Kong ataupun di Singapura dan Malaysia di 3 negara ini ke negara asal maupun ke negara penempatan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pekerja migran Indonesia yang ada di 3 negara ini menyumbang 1,1 miliar US dollar ke ekonomi Indonesia. Itu yang berarti benar-benar pahlawan devisa ya berarti ya? Ya memang banyak sekali kontribusi ekonominya ya, karena ya tentunya mereka mengirimkan uang itu yang udah pasti dan juga nanti bisa dilihat knock on effect atau efek domino lainnya yang berkontribusi ke ekonomi. Nah, bagaimana dengan negara penempatan? Nah, ternyata negara penempatan juga mendapat kontribusi ekonomi yang sangat besar. Di sini khususnya kita lihat di Hong Kong ya, karena kita semua berada di Hong Kong. Luar biasa sekali kontribusi ekonomi 385.000 pekerja migran di Hong Kong itu sebesar 12,6 miliar dolar. Wah, ya. 12 kali lipat ya berarti ya dibandingkan yang dibawa negara asal ya? Iya, betul. Wow. Dan ini diperkirakan bahwa jumlah pekerja migran itu sendiri akan meningkat 50-75.000 di tahun-tahun ke depan karena populasi di negara ini, maksudnya penduduk di negara Hong Kong maupun Singapura itu semakin tua. Dan dengan populasi yang semakin lanjut usia, mereka juga membutuhkan istilahnya caregiver ya, pemberi perawatan seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat memangnya pekerja rumah tangga juga memberikan perawatan gitu. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, bagaimana tadi jumlah yang fantastis itu 12,6 miliar US dollar bisa dihitung gitu kan. Nah, ternyata 71% dari pekerja migran di Hong Kong itu dia terlibat dalam perawatan anak. Ya. Dan 40% ternyata juga bertugas merawat lansia. Jadi ternyata pekerja migran tidak melulu, maksudnya yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga itu tidak melulu membersihkan rumah atau memasak atau mencuci, tapi ternyata mereka juga diserahi tugas merawat anak dan merawat orang lanjut usia. Sehingga hal ini memungkinkan perempuan di dalam keluarga itu ya istilahnya ibu di negara itu bisa kerja bisa berkarir seperti itu. Karena kan namanya juga kita masih orang Asia ya, orang Hong Kong juga masih
ada peran gender bahwa perempuan itu di dalam keluarga dia yang merawat anak, mengurus rumah tangga. Nah, ternyata dengan adanya pekerja migran, mereka jadi teringankan pekerjaan rumah tangganya dan mereka jadi bisa berkarir. Dan dengan adanya perawatan anak yang diberikan oleh pekerja migran, ternyata biaya perawatan anak itu turun dari yang biasanya $950 per bulan, kalau tidak ada pekerja migran, jadi $255 per bulan US, ya. Iya. Kalau misalnya masukin childcare, masukin apa, kursus ini itu kan banyak banget ya biayanya ya. Betul. Betul Iya. betul. Nah, jadi tentunya dari hal-hal ini, dampak positif ini bisa dihitung berapa kontribusi ekonominya. Karena perempuan di dunia kerja dia bisa mendapatkan gaji, dia bisa support ekonomi keluarga dengan lebih baik lagi. Ini kita ngomongin keluarga majikan ya, keluarga majikannya itu sendiri, dan mereka menghemat dalam biaya perawatan anak, berarti uangnya bisa dipakai untuk yang lain, untuk konsumsi atau untuk memutar roda perekonomian secara lebih besar. Jadi itu yang menimbulkan bisa ada dampak ekonomi tadi yang $12,6 miliar itu. Nah, kita bisa lihat itu jumlahnya ekuivalen dengan 180 triliun rupiah ya. Dan ini adalah angka tahun 2018, di mana di tahun 2030 diperkirakan akan naik lagi menjadi 15 miliar dolar. Dan ini hanya di Hong Kong saja ya. Oke. Nah, untuk si keluarga pekerja migrannya itu sendiri yang ada di Indonesia maupun di Filipina, ternyata dengan adanya pekerja migran yang mendapatkan penghasilan dari Hong Kong, mereka bisa mengirim uang ke keluarga dan meningkatkan pendapatan keluarga itu sendiri. Dari yang tadinya kalau di sini ya, berdasarkan riset ini, $231,8 per bulan menjadi $640 per bulan. Jadi naiknya itu hampir 200%. Ya. Nah, cuman yang menariknya nih atau ironisnya ya, saat di riset lebih lanjut, jadi tentunya dengan pendapatan yang besar itu dan kontribusi ekonomi yang sangat besar, kita tentu berharap atau kita ekspektasi kita adalah pekerja migran itu udah fasih dong menggunakan rekening bank, jasa-jasa keuangan gitu kan. Tapi ternyata jumlah yang punya rekening bank itu sangat sedikit. Menurut survei Frost and Sullivan ini, hanya 18% pekerja migran di Hong Kong yang punya rekening bank. Jadi rekening bank aja nggak punya. Sekedar ada intermezzo. Jadi bagi yang mungkin tidak tahu mengenai gaji pembantu di Hong Kong itu berapa, itu sekitar 4.500 ya sekarang Hong Kong dolar ya per bulan ya. Jadi sama dengan kurang lebih 9 juta rupiah ya, 9 sampai 10 juta rupiah kalau di kurs rupiah. Nah, itu yang menurut kita sangat shocking ya. Gajinya lumayan besar seperti kalau misalnya di Indonesia seperti kayak karyawan ya. Tapi Betul. kok mereka belum tahu mengenai gimana cara buka rekening bank itu kan? Ya. Iya. Saya ingat waktu saya baru ya, ini intermezzo. Waktu saya baru kerja, begitu saya lulus kuliah, kerja dulu gaji saya itu sekitar 4 juta rupiah per bulan. Dan saat itu pun langsung dikasih rekening bank, maksudnya disuruh buka rekening bank oleh perusahaan, karena kan gajinya akan ditransfer ke rekening bank gitu ya. Jadi saya nggak bisa bayangin kalau orang nggak punya rekening bank itu seperti apa gitu. Padahal uangnya juga nggak sedikit gitu kan. Nah, tapi kemudian digali lebih dalam lagi, kenapa sih sebenarnya pekerja migran itu tidak punya rekening bank? Ternyata sebagian besar merasa mereka tidak perlu punya rekening bank. Jadi 74% merasa tidak perlu, kemudian 31% bilang mereka tidak punya cukup dana untuk ditaruh di rekening, sisanya 24% tidak punya, tidak paham bagaimana menggunakan sarana digital, karena kan sekarang rekening udah internet banking, mobile banking, itu mereka tidak paham, seperti itu. Dan ternyata hanya 17% yang memang tidak bisa karena tidak punya dokumen. Jadi tadinya kita pikir, oh mungkin dia nggak punya dokumen pendukung, nggak punya alamat gitu kan, karena kan alamatnya di sini pekerja migran tinggal bersama majikan di alamat rumah majikan, dan kadang-kadang majikan tidak selalu rela meminjamkan alamat ini untuk mereka buka rekening. Tapi ternyata bukan itu masalahnya. 74% merasa mereka tidak perlu. Nah,
kok bisa sih ada orang merasa tidak perlu rekening bank gitu kan? Tentu teman-teman semua sehari-hari hidup kita sangat tidak terpisahkan dari rekening bank ya, untuk bayar tagihan, untuk beli-beli segala macam, makanan, kita punya kartu kredit, itu semua tidak mungkin kalau kita tidak punya rekening bank. Nah, jadi kita lihat lagi, oke, selain itu apalagi sih problemnya yang terkait hal ini gitu ya. Pertama adalah ternyata kebanyakan mereka, atau mungkin pertanyaannya saya ulang. Pertanyaannya adalah, oke, jadi kalau mereka nggak punya rekening bank, mereka nyimpan uangnya di mana gitu kan? Nah, ternyata 76% bilang mereka menabung di negara asal. Jadi ternyata begitu dapat gaji, langsung dikirim ke negara asal. Jadi mereka simpan di negara asal. Mungkin itu juga kalau boleh saya kaitkan ya, banyak teman-teman yang PMI yang saya kenal, mereka punya rekening, tapi rekeningnya itu adalah di Bank Indonesia. Jadi kalau bank-bank yang ada di Indonesia, bank-bank Indonesia yang ada di Hong Kong kan sebagian besar itu sebenarnya izin operasinya terbatas. Jadi rekeningnya itu sebenarnya ada di Indonesia. Saat kita memasukkan uang ke situ, sebenarnya uangnya langsung dikirim, diremit ke Indonesia gitu. Jadi itu masuk kategori menabung di negara asal. Kemudian ada juga yang menabung dalam bentuk tunai, 56%. Nah, mungkin ditaruh di bawah bantal, di bawah kasur ya. Mudah-mudahan nggak dimakan kutu uangnya. Kemudian sisanya 56% ternyata punya tabungan, tapi bisa kita lihat lagi nih, ternyata yang punya akses ke deposito berjangka, reksadana atau mutual funds dan sarana investasi lainnya itu sangat minim. Nah, ini juga pengalaman saya kalau kita ngajar di kelas Enrich kan kita ada kelas menambah tabungan di mana kita ngomong soal investasi dan lain sebagainya. Nah, ternyata setelah mereka paham dan mereka ingin berinvestasi, sarana investasi itu juga sangat minim. Nah, padahal kalau kita nggak berinvestasi ya kita tahu sendirilah bagaimana sih kita mau mengumpulkan cukup uang untuk pensiun gitu kan, karena dari tabungan current account itu bunganya seberapa sih, kan nggak akan mungkin mengakumulasi jumlah yang cukup sampai dana pensiun seperti itu. Nah, kemudian setelah yang menjadi problem juga, kalau uang itu dikirim ke negara asal itu dipakai untuk apa, ya kan? Ternyata sebagian besar terpakai untuk konsumsi rumah tangga dan pendidikan anak, dan ada juga yang untuk pembelian rumah dan lain-lain. Tapi bisa dilihat bahwa sebagian besar adalah untuk konsumsi. Dan yang untuk pembelian rumah yang kita bisa anggap investasi lah itu hanya 7%. Dan yang lain yang benar-benar ditabung itu malah rendah banget, cuman 2% di situ. Jadi inilah sebabnya mungkin kita bertanya-tanya ya, ada beberapa PMI yang sudah di Hong Kong bergenerasi-generasi, istilahnya ibunya jadi PMI, anaknya juga jadi PMI, saudara-saudaranya semua jadi PMI gitu kan. Tapi kok kehidupan ekonomi keluarganya di Indonesia ya begitu-begitu aja gitu kan, karena ternyata uangnya dipakai untuk konsumsi, hanya untuk pengeluaran aja. Disinilah kita menyimpulkan bahwa mungkin mereka itu kurang literasi keuangan, kurang paham bagaimana sih mengelola uang supaya tidak habis begitu saja, tapi ditabung dan bisa diputar untuk masa depan gitu ya. Oh sorry, salah pencet. Ya. Nah, ini juga yang ini yang mengenaskan ya, 83% dari pekerja migran di Hong Kong terjerat hutang. Jadi angka yang sangat besar dan mungkin nanti bisa di-sharekan di sesi berikutnya juga, kayak ada beberapa stigma gitu ya, oh pekerja migran suka berhutang gitu kan. Tapi kenapa sih sebenarnya mereka berhutang? Dan ini sebenarnya terkait dengan itu tadi, bahwa mereka tidak punya akses ke sistem keuangan yang formal, sehingga mereka juga tidak bisa meminjam uang, misalnya membutuhkan, dari sarana yang formal. Jadi bisa dilihat di sini 82% minjam dari keluarga, teman, 29% dari majikan, 34% dari unstructured sector ya, jadi kayak rentenir itu ya, lintah darat, agen, bukan dari bank. Yang dari bank cuma 38%. Justru ini paling bahaya, yang paling bawah ya, yang unstructured sector ini ya. Iya, betul. Dan udah gitu balik lagi, kenapa sih kok nggak minjem dari
institusi keuangan yang sah ya kan, karena yaitu dianggapnya kurang dokumen atau memang tidak eligible, tidak masuk kriteria untuk meminjam dari institusi keuangan yang formal tadi. Dan inilah yang kita memang lihat eksesnya ya, karena terus jadi mereka sangat rentan terhadap bunga yang luar biasa tinggi, praktek-praktek intimidasi gitu kan, dan jadi tidak pernah bisa keluar dari jeratan hutang akhirnya. Padahal ya hutang itu juga bukannya karena mereka mau berhutang gitu ya, tapi kadang-kadang terpaksa keadaan juga gitu. Nah itu mungkin pendahuluan dari saya. Intinya dari data-data ini mudah-mudahan teman-teman bisa melihat gimana sih problem keuangan yang terkait dengan pekerja migran, yang mana dari sisi saya menganggap ini karena kita kurangnya memberikan pendidikan keuangan untuk mereka. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih sekali Mbak Pritya atas data statistiknya yang pokoknya wow banget nih. Mengejutkan juga ya, ternyata banyak sekali ya efek dari keberadaan domestic helper di Hong Kong yang angkanya tuh 12,6 billion US dollar. Tapi nggak sangka ternyata mereka juga banyak yang belum paham tentang ilmu keuangan ya. Nah makanya sekarang kita lebih lanjut nih bukan dari sisi keuangan aja, tapi dari sisi profil mereka nih. Siapa sih sebetulnya para PMI ini? Apa benar nih label yang kita selama ini punya terhadap mereka? Nah, berikutnya saya persilakan nih Mbak Sringatin untuk memperjelaskan teman-teman semuanya tentang para PMI. Silakan Mbak Sringatin waktunya. Ya. Jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih ya buat kesempatan ini, dan terus terang ini pertama kalinya kita diundang oleh alumni UI di Hong Kong, karena di Hong Kong juga banyak perkumpulan mahasiswa yang lain, dan menurut saya ini adalah ide yang sangat bagus sekali sehingga tahu seperti apa sih sebenarnya kehidupan migran di luar negeri yang tadi sudah disebutkan mayoritas adalah pekerja rumah tangga. Nah tadi jadi sebenarnya yang pertama ada pertanyaan yang cukup mendasar yang selama ini jarang ditanyakan kepada kita, khususnya mengapa kita sampai rela meninggalkan orang tua, rumah, anak, suami, dan sebagainya. Dan semua orang menganggap kita miskin dan kita rela melakukan apapun untuk mendapatkan uang sehingga kita bisa menghidupi keluarga kita di Indonesia ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita melihat kembali lagi, sebenarnya ya ada kondisi yang memaksa jutaan perempuan untuk keluar negeri, dan salah satunya adalah kemiskinan, ya langkanya lapangan pekerjaan. Bahkan kemarin saya juga tanya sama teman-teman, apa sih harapannya kalau pulang? Ya sebisa mungkin pemerintah Indonesia menyediakan sebuah pekerjaan tanpa melihat apa pendidikan kita. Karena kalau kita lihat tadi bahwa mayoritas buruh migran hanya tamatan SD atau SMP. Nah pekerjaan apa sih yang bisa menampung mayoritas perempuan yang tinggal di pedesaan? Nah seperti yang sudah dijelaskan tadi, sebenarnya kalau menurut Bank Dunia tahun 2018 kalau nggak salah, bahwa sebenarnya jumlah buruh migran di Indonesia di luar negeri yang undocumented dan documented itu hampir 10 juta ya. Jadi kalau tadi disebutkan 4 juta, separuhnya itu adalah ilegal. Nah nanti mungkin ada pertanyaan mengapa kok mereka sampai jadi ilegal, overstay ataupun undocumented, nanti bisa ada pertanyaan yang lebih lanjut lagi. Nah, rata-rata usianya masih produktif yaitu 20 sampai 40 tahun, dan ini juga sesuai dengan aturan dari Undang-Undang penempatan buruh migran. Memang usia minimum ya yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 20. Tapi kita tidak boleh menutup mata bahwa rata-rata banyak juga buruh migran yang itu dikirimkan di usia di bawah usia 18 tahun ya. Mengapa itu kita menemukan banyak sekali buruh migran yang dirubah identitasnya mulai dari nama, tanggal lahir, ataupun tahun. Sehingga saat kemarin misalkan KJRI menghimbau semua WNI melaporkan diri, ada kepanikan tersendiri nih dari teman-teman karena mereka takut ketahuan, karena sekali ketahuan maka mereka akan ditangkap, dideportasi, bahkan dipenjara oleh pemerintah Hong Kong karena dianggap telah memberikan keterangan palsu. Nah ini adalah beberapa hal yang terjadi. Next. Nah juga sebenarnya perempuan-perempuan yang mayoritas menjadi buruh migran, sebelum mereka ke luar negeri, pekerjaan mereka adalah buruh tani, ada yang bekerja buruh pabrik, pedagang kecil, guru,
perawat, pekerja administrasi, dan juga pekerja-pekerja lainnya yang mereka memiliki pengalaman. Nah, tapi karena sekali lagi gaji yang sangat rendah bahkan tidak cukup untuk menopang kehidupan sehari-hari, sehingga mereka terpaksa meninggalkan pekerjaan itu dan mau tidak mau mereka menjadi pekerja rumah tangga. Mengapa kok memilih jadi pekerja rumah tangga? Kalau saya boleh share pengalaman saya dulu, saya pernah kursus keuangan, pernah kursus pajak. Tapi saat saya masuk PT, apa yang bisa saya lakukan saat negara hanya memberikan pilihan? Kamu jadi PRT di Taiwan, di Singapura, di Malaysia, di Arab Saudi, atau di Hong Kong. Apakah ada tawaran untuk jadi pekerja pabrik di Korea ataupun di Jepang? Karena sekali lagi mayoritas yang dikirimkan ke Korea itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Jadi dalam pandangan kita adalah negara menyediakan ini, bukan kita yang tidak mau memilih pekerjaan lain. Jadi ini adalah salah satu hal mengapa kita tidak memilih pekerjaan lain selain PRT. Dan juga bahwa mayoritas pekerjaan yang kita alami di luar negeri selain jadi PRT, itu semua pekerjaannya adalah pekerjaan kasar ya, yang seperti mayoritas tadi saya sebutkan adalah PRT, buruh, dan pekerjaan ini semuanya berbahaya. Mengapa itu kita menyebutnya adalah 3D, dangerous, dirty, dan juga tidak layak atau bahasa lupa. Ada 3D yang disebut. Next. Nah, tujuan bekerja ke luar negeri tadi yang pertama tentu membantu ekonomi keluarga. Ya, mengapa itu? Kalau ditanya mengapa uangnya kok tidak ditabung? Pertanyaannya, kami adalah satu-satunya tulang punggung keluarga. Kalau uangnya ditabung, keluarga kami kelaparan nanti terus pinjam utang kemana-mana. Siapa yang menanggung? Buruh migran sendiri. Bahkan saat ini kita juga sedang melakukan sebuah survei terkait dengan remittance buruh migran. Remittance yang kita maksud adalah bukan hanya uang, tapi juga keterampilan yang dikirimkan buruh migran. Dan kami menemukan saat interview dengan keluarganya, mengapa kok tidak buka bank? Ternyata banyak yang merasa takut dengan penipuan, mereka tidak familiar dengan perbankan, bahkan ya kita tahu sendiri ya bagaimana penipu itu menarget orang-orang miskin dengan iming-iming dan lain sebagainya. Bahkan saat mereka menerima SMS yang mengatakan mereka dapat hadiah dan lain sebagainya, itu membuat keluarga ketakutan. Jadi itu salah satu sebab mengapa banyak yang tidak membuka bank. Bahkan dulu, bahkan sampai sekarang, pemerintah sebenarnya mewajibkan PRT migran untuk membuka bank. Tapi sekali lagi banyak buku bank itu yang dipegang oleh PT. Bahkan ATM-nya dipegang oleh PT. Sekarang bernama P3MI. Mengapa itu? Walaupun mereka memiliki rekening bank, banyak teman-teman yang tidak berani mengirimkan uangnya ke bank tersebut. Karena sekali lagi yang mengakses bank tersebut itu bukan buruh migran secara langsung. Ataupun jika membuka bank, biasanya ATM ataupun bukunya dipegang oleh suaminya atau keluarganya. Jadi perempuan ini tidak memiliki hak kontrol atas pendapatan mereka. Mengapa itu? Setelah mereka memahami bagaimana bisa menabung sampai mereka bisa mengatur keuangan mereka, maka mereka kemudian berinisiatif untuk membuka bank. Jadi memang tidak mudah untuk meyakinkan bagaimana meyakinkan ketergantungan keluarga terhadap buruh migran itu sendiri. Nah, membeli tanah dan bangun rumah itu adalah harapan buruh migran. Jadi mengapa itu banyak buruh migran yang jika mereka bekerja ke luar negeri sampai bertahun-tahun, mereka ditanyain sudah dapat apa? Kan nggak kelihatan. Karena uangnya habis untuk berobat orang tua, habis untuk ke sekolah, habis untuk makan. Nah ini nggak pernah kelihatan, makanya sakit hati sekali kalau ditanya berapa lama kamu keluar negeri. Tapi tidak pernah ditanya uangnya untuk apa saja itu. Dan ini juga rata-rata orang tua kita, bahkan tetangga kita juga melihat bahwa keberhasilan buruh migran itu hanya dilihat dari rumah, tanah, dan juga jika mereka pulang menikah, punya anak. Jika hal ini belum dicapai, maka mereka dianggap belum berhasil. Mengapa itu kita melihat banyak buruh migran yang akhirnya kembali lagi ke luar negeri untuk cari modal. Karena uangnya habis untuk menikah, ataupun habis untuk membangun rumah dan lain sebagainya. Nah, pernikahannya juga harus wah banget ya Mbak Sring ya, kalau nggak salah ya. Ya, karena tradisinya menjadi raja sehari ya, dan ini kan sudah budaya ya, dan ini yang juga menjadi tantangan buat kita, bagaimana meyakinkan bahwa nggak perlu jadi raja dan ratu sehari lah untuk menikah kan gitu. Karena modalnya sangat besar sekali. Dan juga ada beberapa hal yang mereka juga pengen naik haji, juga perbaikan ekonomi keluarga. Jadi mengapa itu rata-rata kita menemukan buruh migran di luar negeri, jika mereka bekerja 4 tahun, mereka kembali menikah, mereka pulang menikah, bikin anak, kembali lagi ke luar negeri. Nah ini yang sering kita temukan. Bahkan ada satu keluarga yang anak sama cucunya itu
menjadi buruh migran ke luar negeri. Waduh. Pertanyaannya kenapa? Karena mereka belum sanggup membeli tanah yang hari ini juga kita harus bersaing dengan beberapa investor yang sudah masuk ke desa-desa. Oke, next. Nah, ini ada beberapa pandangan terkait dengan buruh migran bahwa semuanya punya smartphone, maka mereka buruh migran itu sudah tahu segala-galanya. Ya, mereka konsumtif dan tidak tahu prioritas. Dan kalau kita lihat mengapa sih buruh migran kok di profil picture sangat bagus sekali. Padahal di Hongkong ada 2 musim, musim dingin dan musim panas. Kalau kita nggak ganti baju ya kita bisa mati di sini. Mengapa itu kita juga harus ganti baju. Dan yang kedua, kadang majikan juga ngasih baju kepada buruh migrannya kan, mengapa itu baju kita kadang juga bagus. Jadi itu adalah beberapa pandangan. Kalau kita berubah, itu ada pandangan yang aneh. Kamu kan hanya PRT, kenapa kok kamu bisa seperti itu? Nah, ini pandangan-pandangannya muncul, kemudian penampilannya nyantrik dan menor, suka berhutang, tadi juga disebut, dan pergaulan sesama jenis. Nah, ini nanti biarkan ada pertanyaan, saya nggak akan menjelaskan lebih dalam lagi. Next. Nah, ini ada apa dengan pergaulan sesama jenis ya? Nah, ini adalah masa penampungan. Jadi banyak yang mengatakan, oh buruh migran itu sekarang melakukan hubungan sesama jenis karena dia di luar negeri. Waktu saya tinggal di penampungan, saya juga dapat bisik-bisik. Hati-hati ya, kamu jangan bergaul dengan yang X luar negeri. Karena nanti kamu bisa ketularan jadi suka sama jenis. Kenapa? Saya juga nggak tahu gitu. Bahkan waktu itu saya juga nggak paham apa sih hubungan sesama jenis itu waktu di PT. Nah, jadi kalau saya tinggal di PT waktu itu memang rambut saya panjang, langsung potong pendek kayak tentara. Semuanya kayak laki-laki. Jadi itulah yang menyebabkan mengapa kita tidak bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan di PT. Juga karena usia reproduktif, mengapa itu kita melihat banyak perempuan yang ya notabene mereka masih muda, mereka butuh kasih sayang. Bagaimana mereka akan curhat, bagaimana mereka akan menceritakan kondisinya, sedangkan keluarganya mungkin tidak paham dengan situasinya mereka, sehingga terjadi kedekatan antar sesama yang mayoritas adalah perempuan. Dan juga ini juga nanti banyak pertanyaan, mungkin silahkan saja di dalam pertanyaan. Next. Nah, jadi selain tadi kita melihat bahwa ada beberapa hal yang sebenarnya banyak dipelajari nilai positif menjadi buruh migran ya. Yang pertama adalah buruh migran memiliki kesempatan belajar dan mengenal dunia luar, tidak hanya mengenal IT, teknologi dan juga beberapa gadget yang terbaru, jadi juga mengenal adat istiadat yang di Hong Kong sendiri. Kita mengetahui bahwa Hong Kong sebagai negara internasional di mana banyak orang-orang dari berbagai negara dan kita bertemu, berkoneksi dengan mereka, bertukar bahasa dan budayanya. Dan kita juga mendapatkan ilmu baru selama di luar negeri, ilmu keuangan, kesehatan, bahasa, menjaga orang tua dengan kondisi khusus, menjaga anak, dan berbagai ilmu lainnya yang itu sebenarnya tidak mungkin bisa kita dapatkan di Indonesia, karena sekali lagi kita tinggal di daerah pedesaan. Dan banyak teman-teman yang tidak hanya fasih dengan bahasa asing seperti Kantonis, Mandarin, dan Inggris, bahkan jika mereka menjaga anak kecil, mereka bisa menulis bahasa Cina ya, bahkan membaca koran bahasa Cina. Nah, ini adalah beberapa kelebihan perempuan yang tidak pernah sekolah, kemudian karena dia menjaga anak kecil, dia sampai bisa membaca tulisan tersebut. Dan ini adalah beberapa hal yang dilakukan di lapangan. Ada orang lokal yang mengajari bahasa Kantonis, dan juga ada salah satu mahasiswa di universitas di City University kalau nggak salah mengajar bahasa Inggris setiap hari Minggu. Dan juga ada beberapa orang yang dia bisa yoga, mengajar yoga di lapangan. Oke, next. Sekedar ide aja nih bagi yang di Hong Kong mungkin udah pada tahu, tapi kalau yang luar negeri mungkin kurang tahu. Kantonis itu tuh lebih susah daripada Mandarin ya Mbak ya, kalau nggak salah. Kalau misalnya Mandarin itu kan 4 intonasi, kalau Kantonis sampai 9 ya kalau nggak salah ya. Kalau dan mereka bisa fasih. Susah karena nggak bisa. Oh, tapi ini malah mereka bisa 3 bahasa. Iya, ada yang bisa 3 bahasa. Bahkan ada bahasa sekali. yang Hokkien atau bahasa yang orang-orang yang zaman dulu bahasanya berbeda, teman-teman juga paham bahasa itu. Hebat sekali. Next, ya. Nah, ada beberapa hal yang menjadi tantangan menjadi buruh migran ya. Tadi kalau kita saya jelaskan bahwa dari awal sebenarnya kita sudah punya masalah ya, masalah ekonomi, masalah tekanan dari masyarakat, dan juga masalah selama di penampungan, dan berbagai masalah lain yang kita hadapi selama proses ke luar negeri.
yang tidak bisa disebutkan. Tadi disebutkan mengapa sih kontribusinya buruh migran sangat besar sekali di Hong Kong. Karena mungkin sebagai informasi bahwa selama 7 bulan gaji kita itu larinya ke agent atau ke PT. Nah, itulah yang biasanya dibayarkan melalui perusahaan peminjaman uang ya, ataupun bank di Hong Kong. Jadi selama 7 bulan, bahkan kalau buruh migran mengalami pemutusan kontrak kerja, mereka bisa mengulangi pembayaran 2 kali ya, 7 bulan kali 2 kali. Kita bisa bayangkan 4.000 atau 3.000 kali 7 bulan hampir 21.000. Kemarin kita menghitung rata-rata buruh migran itu mengeluarkan biaya 40 juta untuk Rupiah. menjadi buruh migran di Hong Kong saja, dan itu dipotong selama 4 sampai 6 bulan. Jadi bisa dibayangkan mengapa kok ini bisa terjadi, karena pemerintah Indonesia tidak mengizinkan kita kontrak mandiri. Jadi misalkan saya kenal Mbak Anita nih, majikannya Mbak Anita baik, boleh nggak Mbak Anita meng-hire saya langsung dari Indonesia? Nggak boleh. Itu disebut TKI ilegal atau unprocedural. Jadi ada beberapa hal yang sudah terjadi di Indonesia yang menyebabkan kondisi kita jadi sangat rentan ya, rentan dalam hal ini pelanggaran apapun bisa terjadi pada kita. Yang kedua, karena aturan live-in. Jadi di Hong Kong, jika ada majikan baik yang menginginkan PRT migran itu tinggal di luar, dikoskan sendirilah ibaratnya, karena mereka pengen punya privasi sendiri di rumah majikan ya biasanya ya. Di Hong Kong itu dianggap ilegal atau kriminal. Jadi majikannya juga akan menghadapi hukuman, PRT-nya juga akan menghadapi hukuman. Jadi tidak boleh ada majikan baik yang memberikan tempat yang layak di luar itu ya. Nah, ini adalah tantangan terbesar. Jadi saat kita Sedikit tinggal satu di dalam tambahan lagi. Sorry Mbak, tambahan lagi. Jadi bagi yang mungkin tidak tahu mengenai rumahnya di Hong Kong itu sangat kecil-kecil sekali. Di Indonesia mungkin sebesar sampai 100 meter square, 100 meter persegi. Di Hong Kong tuh yang kadang-kadang 50 meter persegi kali ya, itu rumah-rumah Hong Kong ya. Jadi cuma 2 kamar, itu kebayang satu keluarga semua tinggal di situ, udah gitu semua harus tinggal di situ, itu pasti stresnya tinggi sekali ya. Mengapa itu salah satu tuntutan kita adalah aturan live-in itu harus dijadikan sebuah pilihan. Yang kedua, pemerintah juga harus meyakinkan bahwa boleh nggak sih kita tidur di toilet, boleh nggak kita tidur di balkoni misalkan. Karena kita menemukan justru rumah-rumah yang sangat kaya-kaya itu, mereka membuat kayak kotak peti mati itu ya, yang kecil, dan itu PRT-nya suruh tidur di situ. Bahkan dulu kita pernah menemukan buruh migran yang tidur di atas dapur, dia mengalami sakit kulit karena terus menghirup minyak yang setelah dibersihkan itu. Jadi mereka mengalami beberapa hal itu. Dan juga di Hong Kong tidak ada aturan standar makanan layak. Jadi majikan boleh memberikan makanan apapun selama itu adalah bentuknya makanan. Dan juga tidak ada jam istirahat ataupun jam kerja. Jadi kalau kita mau telepon atau komunikasi dengan keluarga biasanya mencuri-curi. Mengapa itu salah satu tuntutan kita kepada pemerintah Hong Kong adalah harus dibuat jam istirahat agar kita juga sehat, agar kita juga bisa hidup lebih lama, agar kita juga bisa berkomunikasi tanpa harus sembunyi-sembunyi dan juga bisa melakukan kegiatan lain, karena ini juga akan membantu bagaimana hubungan yang harmonis antara PRT migran dan juga majikan itu sendiri. Dan juga banyak aturan di Hong Kong yang itu semuanya bahasanya bahasa Inggris, bahkan sudah di bahasa Indonesiakan pun banyak teman-teman yang tidak paham bahasa hukum. Mengapa itu kita biasanya setiap hari Minggu harus telaten menjelaskan bahasa hukum kepada teman-teman buruh migran itu sendiri. Dan juga perbedaan budaya dan bahasa ya, misalkan orang Indonesia terbiasa makan pedas, orang Hong Kong tidak suka bau cabai misalkan. Nah, ini juga sangat mengganggu ya. Dan hal ini terjadi karena memang tidak ada pertukaran tidak ada pemahaman kepada majikan. Jadi karena kita yang seakan-akan butuh pekerjaan, maka kitalah yang harus memahami majikan itu sendiri. Tapi majikan seakan-akan tidak perlu memahami budayanya buruh migran itu, sehingga mengapa itu sering terjadi ketidakharmonisan hubungan ya antara pekerja dan juga majikan. Dan juga diskriminasi dan terisolasi, artinya bahwa contohnya saja, misalkan PRT migran, karena kita statusnya PRT migran, kita sering dianggap kulitnya gelap, kita biasanya tidak boleh memasuki fasilitas tertentu. Misalkan di sebuah apartemen, itu ada sebuah kayak fasilitas gym ataupun sauna. Karena kita statusnya PRT, kita nggak bisa menikmati fasilitas itu, walaupun majikannya memberikan akses dia untuk menggunakan fasilitas tersebut. Ataupun kita terisolasi di masyarakat Hong Kong karena ada aturan-aturan yang tidak menyertakan kita. Contohnya adalah saat pemerintah Hong Kong memberikan uang 10.000 pada seluruh masyarakat Hong Kong yang telah tinggal 7 tahun, tapi PRT migran tidak dapat sama sekali.
dan juga beberapa aturan lain yang itu terjadi. Next. Betul. Seperti kayak misalnya ada clubhouse gitu yang nggak boleh, misalnya ada American Club atau beberapa klub yang ada di Hong Kong itu juga tidak mengizinkan FDH atau PMI untuk masuk ikut ke fasilitas tersebut ya, itu juga ada, betul sekali. Okay. Nah, ya. Nah, bagaimana kita melindungi diri? Jadi salah satunya memang berorganisasi. Kita selalu mendorong teman-teman, ayo gabung, membentuk grup dan lain sebagainya. Mengapa itu di Hong Kong kita lihat buruh migrannya sangat dibanding dengan negara lain memang lebih berani. Mengapa? Karena kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kesempatan untuk berekspresi itu sangat besar sekali karena di Hong Kong memang mengizinkan buruh migran untuk membangun ataupun bergabung dengan serikat buruh ataupun organisasi di Hong Kong. Jadi mengapa itu kalau kita lihat di Hong Kong itu ada sekitar mungkin 200-an lebih, bahkan 300 grup di Hong Kong itu. Jadi kalau kita bilang pemerintah sebenarnya sangat mudah sekali kalau ingin berkonsultasi dengan buruh migran ya, karena memang kita sudah membentuk grup, jadi mengundang perwakilan buruh migran sangat mudah sekali. Dan kita juga membangun aliansi. Mengapa itu JBMI anggotanya tidak hanya di Hong Kong tapi juga di Macau. Kami juga ada pendukung-pendukungnya yang itu non migran. Karena tujuan kami adalah kita juga ingin tahu bagaimana pandangan mereka terhadap tuntutan kita, membantu kita dalam menyampaikan suara-suara kita dengan cara mereka sendiri. Dan kita juga membangun jaringan dengan beberapa penyedia layanan atau service provider di Hong Kong, tidak hanya dari gereja ataupun LSM ataupun lembaga kesehatan. Kita juga bekerja sama dengan misalkan bekerja sama dengan LSM yang fokus pada HIV, karena ternyata banyak teman-teman yang juga terkena penyakit menular dan kita juga butuh bantuan, dan disitulah kita juga menggalang menjaring dengan siapapun lah yang selama mereka memberikan fasilitas bagi PRT migran. Bahkan kita juga bekerja sama dengan dokter Cina, di mana dia memberikan pelayanan sekali kunjungan itu hanya 50 Hong Kong dolar dengan memberikan terapi akupuntur, bahkan memberikan pengobatan secara Chinese ya. Ya kan, dan kita juga aktif melakukan kerja advokasi dan pendampingan kasus. Jadi kita selama ini identik, wah JBMI sukanya demo gitu. Karena sebenarnya kita nggak punya cara lain. Kita juga melakukan dialog, kita juga melakukan pertemuan dengan pemerintahan. Tapi kalau dialognya mentok, diskusinya mentok, yang bisa kita lakukan adalah aksi. Itu yang bisa kita lakukan. Mengapa itu orang selalu mengatakan JBM itu galak, JBM itu ya, karena nggak ada pilihan lagi. Kita sudah coba segala cara ya. Iya, dan kita juga membangun solidaritas dengan lokal migran. Kenapa? Karena sekali lagi saat kita berhadapan dengan polisi Hong Kong, kita tidak paham dengan bahasanya, maka orang-orang Hong Kong lah yang akan menjelaskan siapa kita, mengapa kita melakukan kegiatan. Karena kita sering mengalami intimidasi, apalagi di tengah social distancing ini, hampir setiap minggu kita itu didatangi polisi, petugas dari labor, bahkan petugas keamanan hanya untuk mengeceki kita saat libur. Dan yang lainnya lagi. Maksudnya dalam hal mengaplikasikan social distancing gitu ya, Mbak? Iya, benar. Jadi kita tuh sering dianggap bahwa kita tuh nggak mendengarkan, kita sulit diajak kerjasama, kita mengotori jalanan. Nah, pertanyaannya kita mau libur di mana kalau nggak di taman? Kita nggak punya kamar di rumah sendiri, dan pemerintah Hong Kong juga tidak menyediakan fasilitas libur bagi buruh migran. Oke, next. Mungkin habis ya kayaknya ya. Oke. Jadi masih banyak cerita yang ingin saya sampaikan karena waktunya sangat sedikit sekali, karena banyak hal ya yang bisa nggak cukup kalau menceritakan kehidupan buruh migran. Tapi sekali lagi kami sangat terbuka sekali dengan undangan seperti ini, dan mudah-mudahan nanti bisa tanya jawab dan kami bisa memberikan jawaban. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Singatin, terima kasih banyak. Itu banyak banget persepsi kita yang salah ya tentang para buruh migran ini ya. Jadi kayak yang kita pikir misalnya sangat hedonis, ternyata memang mereka butuh teknologi itu untuk smartphone itu untuk bicara dengan keluarga di Indonesia. Dan kalau misalnya bajunya kok mewah-mewah, ternyata tuh dapat lungsuran dari misalnya dari majikan ya. Tapi satu hal juga yang paling terakhir adalah mengenai tantangan yang mereka hadapi itu banyak sekali ternyata. Tapi kita juga ternyata ada kisah inspiratif juga nih, kali ini kita mau kenalkan ke para penonton semuanya nih. Halnya tuh yang pertama saya coba share ya di ini. Nah, jadi tuh sekarang saya mau ingin memberikan kisah inspiratif beberapa orang. Salah satunya adalah Mbak Yani binti Tanuwaras ya, atau yang kerap dipanggil dengan Mbak Z. Mbak Z ini sempat terjerat hutang besar banget selama bertahun-tahun. Berhubung Mbak Zui tidak bisa hadir hari ini, tapi dia ada rekaman testimonial ya.
Mungkin Mbak Prita bisa di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat BMI yang ada di Hong Kong. Semuanya, kenalkan nama saya Yani dari Rembang, Jawa Tengah, biasa dipanggil Z. Saya di Hong Kong sudah 8 tahun dan ini kontrak keempat dengan satu majikan. Suka duka yang aku alami di Hong Kong sangat banyak sekali. Dan yang lebih menyakitkan, aku pernah punya hutang dengan finansial yang ada di sini sebesar, tak usah disebutin ya, soalnya banyak banget. Dan itu hampir 3 tahun saya harus membayar. Dan itu memang kesalahan saya yang ingin boleh dibilang secara instan untuk membantu keuangan keluarga, karena waktu itu harus membeli kendaraan untuk usaha kami. Tapi ternyata itu tidak berhasil dan saya harus menanggung hutang yang sebegitu besar. 3 tahun itu full saya harus membayar hutang dan itu belum cukup. Dan akhirnya suatu hari saya ternyata bertemu dengan seseorang yang membawa saya ke kelas Enrich. Enrich adalah lembaga nirlaba yang ada di Hong Kong dan itu banyak hal yang saya dapatin di sana. Salah satunya adalah kelas mengelola keuangan dengan bijak, dan di situ saya memang benar-benar harus berbuat bijak dengan keuangan saya. Dan salah satu kelas yang paling saya suka di mana dia menjelaskan bahwa yang harus kita lakukan pertama kali ternyata menyelesaikan hutang kita. Apapun yang akan kita lakukan, selesaikanlah hutang itu secepatnya agar kita bisa ke depannya memulai usaha yang baru. Dan itu benar saya lakukan. Hutang-hutang itu saya lunaskan, walaupun di sini saya harus ngepas, itu utang saya lakukan. Hampir 3 tahun lebih saya harus membayar hutang, dan di awal 2018 saya menyelesaikan hutang itu di badan finansial itu yang dengan bunganya yang sangat melejit. Ternyata waktu saya hitung, insya Allah itu benar-benar uang banyak banget. Dan 2018 saya memerdekakan diri, tidak hutang di badan finansial. Yang kalau bisa jangan sampai terulang lagi, cukup sekali saya menggunakan uang pinjaman itu. Dan di sini saya berterima kasih sekali dengan Enrich, lembaga itu yang membantu saya bisa seperti sekarang. Dan di hampir 2 tahun ini, saya sudah tidak punya hutang, saya sudah mulai bisa menabung untuk keluarga saya, bahkan saya bisa menyisihkan sedikit untuk mereka berbuka usaha, untuk adik dan ibu saya. Dan di sini saya bangga sekali dengan diri saya. Ternyata menjadi BMI bebas hutang sangat menyenangkan, sangat melegakan, dan kita bisa bernafas dengan lega, bisa jajan dengan enak, dan bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. BMI tanpa hutang pasti bisa. Terima kasih. Wah, hebat sekali Mbak Zi, saya salut sekali. Sayangnya dia sekarang lagi masih kerja, jam kerja, jadi nggak bisa hadir di sini bersama kita. Berikutnya saya ingin mengajak ini salah satu orang ya yang banyak warga Hong Kong nih yang sudah familiar sebetulnya dengan beliau, dengan kasus Erwiana Sulistianingsih. Erwiana itu bekerja di Hong Kong sebagai pembantu rumah tangga tahun 2013, dan dia menjadi korban penyiksaan yang kejam oleh majikannya saat itu. Kasus ini sempat marak nih di tahun 2014 di saat salah satu saksi mata melihat kondisi Erwiana yang sangat tragis waktu di bandara. Berikut mari kita lihat cuplikan liputan berita lokal di Hong Kong. Mungkin Mbak Prita bisa share lagi sekali lagi. Erwiana 有屎尿未飛的，拍鄰居們拎嘢石齊整蠱。
印傭懷疑被女僱主虐打案尋日續審，大家應該仲記得呢一張響機場影嘅相㗎嗬。之後 Ariana 去機場嘅的士司機就供稱，當日見佢行路拐下，開頭以為係小朋友嚟㗎，身上又發出類似屎屎尿尿嘅味道，搞到佢要開大前座車窗。而幫 Ariana 搞登機手續嘅地勤就話，佢面同手都腫脹，同有深啡色嘅斑點，雙眼紅腫，似係皮膚病，冇諗過佢曾經俾人打，亦都認為佢適宜上機。入境處嘅職員就話，處方根本冇程序截查睇落好唔舒服嘅人，而佢亦都認為 Ariana 冇可疑，所以護照而向對方施壓，俾晒啲中介費啊。聆訊今日繼續。Ya, sungguh sangat tragis sekali ya. Mbak Erwiana bisa tampilkan wajahnya sekarang? Sekarang katanya Mbak Erwiana akan bisa hadir juga. Nah, itu dia Mbak Erwiana di situ. Mungkin Mbak Erwiana bisa unmute dulu supaya bisa kelihatan. Nah, Mbak Erwiana, halo, selamat malam. Selamat malam. Ya. Jadi gini, kasusnya Mbak Erwiana ini sampai menarik perhatian masyarakat internasional hingga di list ya Mbak Erwiana sebagai salah satu 100 most influential people in Time Magazine pada tahun 2014. Berkat bala bantuan dari para migran saat itu, termasuk Mbak Seringatin juga, haknya Mbak Erwiana itu diperjuangkan sehingga menang di meja hijau dan juga dapat beasiswa ya Mbak dari salah satu universitas Indonesia ya, yang di Indonesia ya. Iya, betul sekali Mbak. Sekarang bisa nggak Mbak Erwiana bisa ceritakan sebentar mengenai kondisinya sekarang dan kalau ada pesan untuk para pemirsa? Kondisinya sekarang alhamdulillah sudah sehat. Walaupun ada luka-luka yang memang tidak bisa disembuhkan, tapi saya masih bersyukur ya dikasih kesempatan untuk hidup yang kedua kalinya, dan saya gunakan kesempatan ini untuk berbuat baik ya untuk teman-teman yang membutuhkan ya itu, dan harapannya tidak ada lagi teman-teman buruh migran yang mengalami nasib seperti saya, dan kalau bekerja ke luar negeri juga mendapatkan majikan yang baik, dan ya itu semoga majikan di Hong Kong baik-baik semua. Amin, terima kasih. Nah Mbak Erwiana sekarang setelah lulus dari universitas nih Mbak, di universitas mana ya Mbak? Dharma Wangsa ya Mbak? Sanata Dharma Yogyakarta. Sanata Dharma Yogyakarta, maaf ya. Yeah. Terus saat ini sekarang jadi bekerja sebagai apa nih Mbak Erwiana? Aktifnya apa nih? Sebelum lulus pun saya aktif di Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia. Dia itu salah satu organisasi yang satu aliansi dengan JPMI ya, dengan Mbak Sering, dan aktif dalam ini mendampingi kasus dan juga mengkampanyekan untuk hak-hak teman-teman migran yang pulang ke Indonesia dan mengalami masalah. Dan selain itu juga kita ada edukasi untuk mantan migran dan keluarga migran yang di Indonesia terkait dengan hak-hak buruh migran begitu ya, dan keluarganya. Dan setelah itu kemarin baru saja pulang dari Hong Kong untuk magang ya di salah satu NGO di Mission for Migrant Workers. Mungkin dari sebagian teman-teman di sini di Hong Kong udah pada tahu ya. Dan sekarang pulang ke Indonesia dan masih kembali di Kabar Bumi dan sambil membantu untuk penelitian terkait migran. Begitu Mbak. Wow, hebat sekali sampai penelitian juga ya mengenai migran juga ya. Iya. Semoga hasil risetnya bisa membantu kalangan banyak juga ya Mbak Erwiana. Amin, iya. Ya, semoga. Amin. Terima kasih sekali atas waktunya hari ini. Mohon maaf karena waktunya terbatas sekali, jadi cuma hanya sebentar. Tapi semoga aja kita bisa nanti ada follow up lagi dengan Mbak Erwiana di sesi-sesi berikutnya, karena pasti banyak sekali yang tertarik dengan perjalanan kasus dari waktu tahun 2014 itu sampai saat ini ya. Bagaimana dari sisi hukum bisa melawan sampai menang di meja hijau ya. Iya. Jadi oke. Terima kasih sekali Mbak Erwiana waktunya kali ini. Nanti kita mungkin bisa bersambung lagi di lain waktu, dan sama-sama Kak. Tambah sukses berikutnya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Nah, oke. Sekarang coba kita kembali lagi ya. Tadi ada sesi inspiratif juga banyak sekali Mbak Pritya nih sama Mbak Sering. Kira-kira nih
dengan informasi yang sekarang kita miliki nih, apa sih kira-kira yang bisa kita lakukan untuk membantu para pahlawan devisa ini? Mungkin dengan Mbak Prita dulu? Oke, ya boleh. Jadi kalau berhubung di sini saya mewakili Enrich ya, jadi tentunya hal pertama yang bisa saya rekomendasikan adalah untuk teman-teman yang ada di sini juga bergabung dengan istilahnya goal atau cause dari Enrich ini gitu, yaitu kita pengen membuat teman-teman pekerja migran lebih melek keuangan dan ya mudah-mudahan bisa membantu terutama teman-teman yang terjerat hutang seperti kasus cerita Mbak Yani tadi yang sangat inspiratif. Nah, bagaimana caranya? Bisa pertama memberi beasiswa baik kepada pekerja migran. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang punya pekerja migran juga di rumah, bisa mulai ngobrol dengan mereka, pahamin kira-kira kondisi keuangan mereka gimana dan apakah mereka bisa mendapatkan benefit dari ikut kelas pendidikan keuangan. Kalau nggak punya pekerja migran, bisa juga memberikan beasiswa kepada Enrich untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Jadi di sini bisa dilihat $100 Hong Kong itu memberikan pendidikan 1 jam, 250 itu crisis support, $500 bisa membiayai seluruh workshop Enrich yang mana itu ada 7 pertemuan. Kemudian kalau mau lebih banyak lagi juga bisa ngasih 28 jam pendidikan $2.000. Dan atau kalau memang teman-teman merasa tergerak untuk langsung terlibat dengan kegiatan kita, bisa juga menjadi sukarelawan di Enrich, menjadi fasilitator program ataupun yang lainnya. Itu bisa dilihat langsung di website kita, itu ada keterangannya. Kemudian di sini saya mau share sedikit foto-foto kegiatan kita. Jadi biasanya kita kan kelasnya di dalam ruangan ya, seperti yang di tengah ini. Cuman tentunya karena pandemi COVID kita nggak bisa melaksanakan pertemuan dalam skala besar. Kita awal-awal masih coba ngelakuin workshop di ruang terbuka di taman. Seperti bisa dilihat di gambar ini, tapi kemudian ada larangan berkumpul juga. Akhirnya kita lakukan workshopnya online. Kemudian selain itu kita juga ada outreach program yang lain. Jadi misalnya di sini pembagian masker waktu itu untuk teman-teman PMI. Cuman tentunya ya selain ikut volunteer di Enrich, menurut saya ya karena kita di sini audiens kita alumni UI yang notabene orang-orang terpelajar semua, ilmunya tinggi-tinggi sekali. Jadi ya mungkin kita bisa sama-sama pikirkan juga apa sih hal yang bisa kita lakukan selain ini gitu ya. Dan mungkin untuk teman-teman yang akan pulang ke Indonesia atau yang sedang berada di Indonesia, bagaimana kita bisa mengubah kondisi struktur yang meminggirkan para pekerja ini gitu. Karena kalau saya lihat kebanyakan pekerja mungkin datang dari pedesaan. Lalu pertanyaannya kenapa sih masyarakat desa kok nggak bisa kaya misalnya gitu. Kenapa sih masyarakat desa harus bermigrasi ke luar negeri untuk mendapat penghasilan lebih gitu. Mungkin itu sedikit pertanyaan yang kita nggak akan mungkin temukan jawabannya malam ini, tapi bisa dipikirin untuk teman-teman para cendekiawan. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Prita. Oke, sekarang Mbak Sring, kira-kira apa nih Mbak kita bisa bantu? Jadi sebenarnya kalau dibilang ya yang pertama adalah kalau nggak bisa memberikan waktu, bisa menyisihkan koinnya sedikit kan gitu. Sebenarnya koinnya sedikit karena di sini juga ada salah satu lembaga resmi yaitu namanya Bethune House. Dia adalah LSM yang memang menyediakan rumah sementara bagi teman-teman yang berkasus, dan Erwiana juga salah satu yang selama sidang di Hong Kong dia tinggal di sini, dan selama proses internnya dia juga belajar menunggu di sini, dan setiap hari ada kasus yang berdatangan, bahkan sampai hari ini di musim pandemi ini karena banyak shelter yang lain yang tidak menerima kasus baru karena takut tertular, sehingga Bethune House juga harus membiayai mereka tinggal di luar untuk menunggu kasusnya. Dan Bethune House juga menerima bantuan baik itu volunteer, bahkan biasanya hari Selasa atau hari
Kamis, Sabtu itu ada kelas masak, ada kelas membuat keterampilan, ada bahasa. Jadi siapapun yang memiliki waktu 1 jam, 2 jam bisa langsung berkoordinasi, nanti diatur bagaimana caranya untuk berbagi pengetahuan dengan teman-teman. Bahkan ada kelas komputer juga yang ya siapapun yang sukarela membantu di situ. Selain itu bagi yang liburnya bukan hari Minggu misalkan juga kami terbuka menerima bantuan tenaga untuk mengantar kasus kantor polisi ataupun ke Departemen Tenaga Kerja, karena memang rata-rata buruh migran yang memiliki kasus mereka nggak paham bahasanya, baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa Kantonis, jadi butuh pendamping. Dan selain itu ada Mission for Migrant Workers, ini adalah sebuah NGO yang sudah hampir 40 tahun mungkin ya di Hong Kong ya, karena dan dia juga memberikan banyak training-training dengan mulai dari training orang tua, training menjaga anak dan lain sebagainya, dan juga memberikan pelayanan gratis untuk teman-teman migran. Dan mengapa kita menggunakan Mission? Karena Mission adalah lembaga resmi yang selama ini juga menerima para mahasiswa ya untuk magang di situ. Jadi Mission tahulah bagaimana caranya memproses untuk mengatur visa dan lain sebagainya. Dan untuk teman-teman yang lain misalkan punya skill bahasa Inggris, komputer, ataupun apapun lah yang sekiranya hari Minggu bisa diluangkan waktunya, ya kami sangat welcome sekali, karena rata-rata kami memang di lapangan ya, dan kami memang butuh beberapa orang yang mau mengajar kita. Misalkan hari ini karena kita sudah ada kelas Kantonis di Meifu, kemudian di Kos WB saat ini ada bahasa Inggris dan juga ada kelas yoga dan juga body balance. Tapi kalau misalkan ada yang mau ngajari lagi jahit dan lain sebagainya, itu juga kami sangat welcome sekali. Jadi bentuk bantuannya apapun lah kita terima ya, skill apapun kita terima selama itu bermanfaat. Tapi jika pun nanti misalkan di Indonesia ada nggak yang kemarin kita sempat mikir, banyak teman-teman migran di Indonesia yang ternyata dia nggak familiar dengan kelas online. Kita juga bingung mencari siapa mahasiswa yang nggak sedang kuliah ini, siapa tahu bisa membantu anak-anak migran untuk memahami kelas online. Jadi itu adalah beberapa hal, nggak hanya di Hong Kong tapi juga kita berhubungan dengan keluarga migran di Indonesia. Gitu. Jadi segala macam bantuan akan terima gitu ya Mbak ya, maksudnya dengan suka hati. Nah salah satu ini sedikit mengenai Iluni UI ya, yang di Hong Kong ini salah satu dari pendaftaran kita ini, kita ada satu kolom pertanyaan selain jenis kelamin, tanggal lahir segala macam, kita taruh juga pertanyaan satu. Kalau misalnya Anda memberikan pencerahan atau kuliah terhadap para BMI atau para pekerja migran ini, apa kira-kira yang Anda bisa ajarkan ke mereka? Itu salah satu yang kita punya sebagai database. Nanti mudah-mudahan dengan teman-teman kita yang di sini, nggak hanya urusan UI juga, tapi beberapa orang yang kurang lebih memiliki kelebihan lah yang bisa mengajarkan, bisa juga kerjasama dengan pihak dari JBMI nanti juga untuk memberikan beberapa pelatihan ya Mbak ya ke depan ya. Ya, terima kasih banyak. Oke. Oh iya, tambahan lagi Mbak, kalau nggak bisa hari Minggu bisa online, itu salah satunya Mbak Pritia sering kita undang juga ini, kalau online setiap jam 10 malam jam 11 itu ngisi acara kita di live JBMI atau ngisi edukasi dengan teman-teman di Singapura, Taiwan dan Hong Kong. Betul. Oh iya, betul. Bisa ini ya sekaligus. Oke, baik. Nah, terima kasih. Nah, sekarang kita mau bacain pertanyaan nih. Beberapa yang sudah disalin pertanyaannya ini, saya coba baca sekarang ya. Mungkin satu pertanyaan pertama adalah apa yang alumni, sekali lagi satu lagi nih, pertanyaan yang paling menarik nanti akan dipilih oleh para narasumber, akan menjadi pemenang door prize kali ini. Nah, saya bacakan satu-satu ya. Apa yang alumni UI lihat dari BMI di sini, plus minusnya? Nomor 2, apakah ada dari kakak alumni UI yang ingin berbagi ilmu dengan kami? Ini mungkin tadi saya sudah jawab sedikit ya, jadi kalau misalnya kita bersedia juga. Dan kemudian ini pertanyaan untuk Mbak Asring nih, boleh di-sharing satu pengalaman yang paling berkesan dan membanggakan selama bekerja di Hong Kong? Terima kasih. Kemudian ada juga pertanyaan dari Mbak Vista Mika Wangka, bagaimana Mbak Asring dan teman-teman JBMI melihat aturan pemerintah terbaru, Peraturan Kepala Badan Nomor 9 2020 tentang pembebasan biaya penempatan PMI? Apa konsekuensi yang paling mungkin timbul jika aturan ini diterapkan,
khususnya kepada P3MI dan agen Hong Kong yang selama puluhan tahun mengambil keuntungan yang sangat besar dengan melakukan overcharging biaya penempatan PMI. Wah, berat sekali nih pertanyaannya. Kira-kira karena waktunya terbatas sekali, mungkin kalau misalnya nggak kejawab semuanya, mohon di follow up juga ke email kami, nanti kami bisa langsungkan ke para narasumber ya. Email kami maaf sebelum dijawab, itu ada iluniuihk@gmail.com. Kalau misalnya mau follow up atau tanya langsung, silakan ke sini. Silakan Mbak Prita, mungkin mengenai pengalaman pandangan ini kali ya, mengenai alumni UI tentang BMI kali ya. Itu bagaimana plus minusnya? Mungkin Mbak Prita bisa kasih pendapat? Ini pertanyaan untuk saya ya. Ya kan, biasanya alumni UI. Kepada narasumber. Ya kalau menurut saya sih udah jelas lah ya, saya salut banget gitu, karena saya nggak bisa bayangin kalau saya kerja di dalam rumah majikan, nggak punya ruang sendiri, terus kerjanya juga jam kerjanya sangat panjang sampai malam banget. Terus saya cuma punya libur 1 hari, dan itu juga banyak yang memanfaatkan waktu libur itu untuk belajar dan untuk memajukan diri. Jadi untuk itu pasti saya salut banget. Ya gimana ya, agak bias juga ininya pandangan saya, karena saya kenalnya nih PMI yang hebat-hebat semua gitu kan. Kayak Mbak Sring, Mbak Eriana, terus murid-murid Enrich yang memang semuanya mau maju gitu, dan mereka mau membuka pikiran untuk belajar hal baru. Kalau buat saya sih itu lebih ke penyadaran untuk saya ya, betapa namanya privilege ya, kita itu privilege banget, bisa sekolah aja itu udah suatu privilege, dan itu benar-benar mengubah mindset kita kan, sedangkan banyak orang yang tidak punya kesempatan itu. Ya, mungkin sampai di situ aja. Terima kasih. Terima kasih sekali komennya. Nah sekarang Mbak Sring ada 2 pertanyaan sebetulnya nih Mbak. Satu adalah kesannya sharing ya mengenai pengalaman paling berkesan dan membanggakan selama bekerja di Hong Kong, dan satu lagi mengenai pendapat tentang peraturan baru nih yang tadi saya sudah sebutkan. Bagaimana Mbak? Kalau membanggakan siapa dulu nih? Kalau membanggakan diri saya ya banyak, tapi kalau membanggakan pemerintah ya kurang ya, kayaknya nggak ada ini. Yang membanggakan diri sendiri dulu aja gimana Mbak? Yang membanggakan diri sendiri tentunya saya sangat bangga saat melihat perempuan-perempuan yang dicap sebagai perempuan desa, perempuan janda, perempuan yang single parent, kemudian mereka bisa bangkit untuk menepis itu semuanya, bahwa mereka bukan bodoh, mereka sekarang jadi pemimpin organisasi, mereka bisa bicara, mereka juga bisa jadi tenaga pendidik ya, setiap harinya, dan menurut saya itu bangga sekali dengan mereka yang selama ini, bahkan mereka percaya kalau saya itu hanya perempuan desa, saya itu hanya tamat SD, saya nggak mungkin bisa, tapi saat kita berusaha untuk meyakinkan kamu bisa, karena kita sebagai manusia terlahir untuk bisa, dan ternyata memang benar, kita belajar nggak harus kuliah ibaratnya, karena kita memang nggak bisa kuliah waktu itu ya, jadi kita mencoba merangkul mereka dan menumbuhkan, dan itu yang membuat saya sangat bangga sekali, karena saya menemukan bagaimana perempuan itu menjadi sangat berani untuk membela dirinya sendiri. Dan yang kedua, cerita yang sangat terkesan hari ini adalah ketika saya pertama kalinya membantu kasus ya, dan saya melihat ada 2 perempuan yang bekerja di daerah di desa Yunlong sana, di mana mereka bekerja di kebun, mereka harus menyirami tanaman dengan air kencing. Dan mereka nekat mencari saya, karena waktu itu mereka tahu, dan mereka lari dari rumahnya jam 4 pagi. Dan waktu itu mereka sebenarnya sudah membawa surat yang akan dikirimkan kepada saya waktu itu, karena mereka minta bantuan. Dan waktu ketemu saya tanya, apa yang membuat meminta tolong kepada saya, karena dia mendengar beberapa cerita, dan dia menunjukkan suratnya, bahwa dia ingin minta tolong. Dan waktu itu, majikannya ternyata majikan kaya, dan saya mengantar dia di Departemen Tenaga Kerja, majikannya membawa pengacara. Dan saya hanya seorang PRT migran ini dan seorang pengurus serikat buruh. Dan saya mikir ini kira-kira nanti kita kalah atau menang ya gitu. Dan ternyata dari situ pengacara, saya tahu kalau pengacara itu nggak ada gunanya di Departemen Tenaga Kerja, maka serikat buruh lah yang tetap bermanfaat, dan alhamdulillah kasusnya bisa mendapatkan, dan dia sangat saya salut dengan dia bagaimana dia berani untuk lari dari rumah jam 4 pagi. Dan kasus yang terakhir tentu kasusnya Erwiana ya, di mana saya melihat bahwa ternyata kita nggak sendiri, dengan begitu banyaknya orang Hong Kong yang begitu sukarela, bahkan mereka juga memberikan donasinya dan sebagainya ya kepada untuk meyakinkan bagaimana kita memenangkan kasusnya Erwiana, karena banyak orang Hong Kong yang tidak terima saat mereka dicap sebagai majikan jahat. Itulah yang menyebabkan mengapa dukungan lokal juga sangat luar biasa sekali. Nah itu
membuat saya sangat bangga. Tapi kalau pemerintah tentu nggak bangga, karena mengapa kita menciptakan perempuan yang sangat berani? Bahkan kalau ada diajak dialog, mereka udah agak gimana gitu, karena memang takut ya, karena memang kita berani bicara. Nah, ini terkait dengan aturan PMI, BP2MI ya, terkait dengan penerapan zero cost. Kemarin kita sudah membahas dengan teman-teman dan ternyata zero cost itu tidak benar. Kenapa? Karena di situ biaya yang dikeluarkan oleh calon buruh migran itu justru sangat besar sekali. Betul. Dan dulu biaya itu ditanggung oleh dibayarkan dulu ya. Artinya jelas. Nah, ternyata di dalam zero cost ini biaya yang ditanggung calon buruh migran sangat besar. Dan yang kedua, buruh migran akan terbebas dari zero cost ini jika majikan membayar biaya tersebut. Tapi jika majikan tidak membayar biaya tersebut, maka biayanya akan bayar siapa? Ini juga menjadi pertanyaan sangat mendasar ya. Betul. Dan kemarin kita sempat mengatakan bahwa zero cost yang asli, yang benar-benar buruh migran terbebas dari biaya penempatan itu jika kita tidak dipaksa masuk PT. Karena sekali lagi masuk PT itu tidak hanya menyiksa kita, tapi biayanya jauh lebih besar saat kita masuk PT. Jadi mengapa hanya PRT migran yang harus masuk PT, dan kemarin juga sempat, dan kita juga takut sekali jika nanti kasus kita itu seperti yang terjadi di Arab Saudi jika kita dibeli oleh majikan. Karena hari ini majikan di Hong Kong untuk mengambil seorang PRT Indonesia di tengah pandemi harus mengeluarkan uang sekitar 30.000 Hong Kong dolar ya. Dan itu kalau dirupiahkan sekitar berapa? 50 juta rupiah ya, berarti 50 juta rupiah. Jadi itulah yang seakan-akan mereka telah membeli kita, dan kadang ekspektasi majikan salah ya, karena ternyata kita di PT tidak menemukan beberapa peralatan-peralatan yang itu tidak pernah kita temui di Indonesia. Jadi kita juga gagap dengan perkembangan teknologi di Hong Kong, dan mayoritas rumah baru pasti peralatannya baru. Dan ini juga yang menyebabkan sering terjadi kesalahpahaman antara buruh migran dan majikan itu sendiri. Mengapa itu tuntutan kita adalah kontrak mandiri, itu satu-satunya hal yang membebaskan buruh migran dari tingginya biaya penempatan. Oke, terima kasih sekali banyak. Maaf sekali nih karena waktunya jadi kayak molor, tapi terima kasih untuk semua yang masih bersama dengan kami. Nah, untuk pemenangnya kayaknya kira-kira Mbak Prita sama Mbak Sring, pertanyaan yang mana nih yang paling menarik nih? Pertanyaannya semuanya menarik ya, Mbak? Iya, yang mana nih? Yang pertanyaan mengenai, mungkin kalau Mbak Prita udah jelas ya, karena cuma satu pertanyaan yang saya bisa bacakan, selain semua sudah dijawab di slide. Tapi kalau misalnya Mbak Sring, ada satu pertanyaan berkesan yang mana, sama pertanyaan mengenai peraturan yang mana nih Mbak? Pertanyaan ini paling berkesan itu pertanyaan yang jarang ditanyakan sebenarnya. Oh, berkesan selama di Hong Kong ya, bekerja di Hong Kong ya, baik. Oke, selamat bagi para pemenang. Nanti kami bisa follow up melalui iluniuihk@gmail.com. Untuk alamatnya nanti dikirimkan masker batik cantik dan satu lagi juga masker medikal. Selamat para pemenang. Nah, sekali lagi terima kasih untuk semuanya atas kehadirannya, terutama untuk narasumber Mbak Pritya, Mbak Sring, Mbak Erwiana, dan Mbak Zi yang hari ini nggak bisa hadir ya, tapi terima kasih testimonialnya. Nantikan webinar atau kegiatan kami selanjutnya dengan follow Instagram kami, yaitu di @iluni.ui.hk. Saya beserta seluruh pengurus Iluni Hong Kong, Mbak Andi, Mbak Bea, Mbak Ari, Ingrid, Stidi, dan Indit mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya, dan sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera dan salam Makara. Makasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sri. Terima kasih Erwiana. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bersama enggak? Ya.